Assalamualaikum Sobat Solder. Alhamdulillah jumpa lagi. Hari ini kita coba memperbaiki sebuah amplifier tua dengan tipe ZA230W. Amplifier ini kita dapati dia dalam keadaan mati total, dan setelah kita melakukan pengecekan ternyata transformatornya ini untuk bagian power supply-nya ini dia putusnya itu di bagian primer, dan kita sudah lakukan pemeriksaan di bagian sambungan lilitannya ini dengan kabelnya, tapi tidak ada kita temukan kejanggalan, dan kita simpulkan ini trafonya putus di bagian dalam. Dan karena kita bukan ahlinya trafo, jadi kita tidak bisa memperbaiki trafo ini. Tapi tenang, kita sudah mengganti amplifier tua ini dengan power supply switching. Nah, power supply switching yang kita gunakan adalah power switching yang biasa digunakan untuk laptop. Ini dia, seperti ini kemasannya. Untuk casing power supply-nya seperti ini. Ini yang bisa diatur outputnya dari 12 sampai 24 volt. Nah, trafo ini dia keluarannya itu 13 volt, untuk arusnya maksimal 4,5 ampere. Nah, untuk adaptor yang kita gunakan ini juga untuk arusnya itu 4,5 ampere di tegangan 12 volt sampai 19 volt. Nah, yang 5 ampere ini jika outputnya kita atur di 20 sampai 24 volt. Baik, untuk cara menyambungnya sangat sederhana Sobat Solder. Ini untuk soket AC-nya ini sudah saya lepas, dan saya sambungkan kabelnya langsung di sini. Nah, untuk sekundernya juga ini sudah saya sambung langsung menuju ke sini. Dan untuk elko primernya ini sudah saya ganti Sobat Solder. Di sini saya menggunakan yang 100 mikrofarad. Aslinya itu dia menggunakan 22 mikrofarad. Nah, saran saya untuk elko primer gunakan yang minimal kualitasnya kualitas sedang lah. Kalau ini kualitasnya agak agak gimana gitu. Oke, bisa dipakai sih, cuma nanti takutnya dia cepat kering cairannya. Baik, untuk instalasinya di sini cukup mudah Sobat Solder. Ini soket asli bawaannya, ini jalur untuk trafo ya Sobat Solder. Jadi ini aslinya kabel putih ini aslinya dia menuju ke trafo bagian sekunder yang ini. Dan yang ini aslinya dia menuju ke lilitan primernya yang ini. Nah, di sini cukup mudah, tidak banyak sambungan-sambungan. Dan untuk tegangannya di sini kita atur di 15 volt Sobat Solder. Ini kita atur di 15 volt, dan ini juga sudah kita kasih lem biar saklarnya tidak gerak-gerak secara tidak sengaja. Untuk di bagian dalam ini juga Sobat Solder, ini sudah kita nonaktifkan dioda penyarahnya ini. Jadi ini kita sudah tandai minus dan plusnya ini. Untuk minusnya ini kita sambung langsung ke kaki minus elko-nya, dan untuk plusnya ini kita sambung langsung ke jalur plus, ke jalur sekring ini tepatnya. Jadi sebelum masuk ke dioda, jadi sebelum masuk ke elko, dia melewati sekring yang ini. Nah, untuk penampakan di bagian dalamnya seperti ini Sobat Solder. Kita lepas dulu. Jadi seperti ini Sobat Solder jalurnya. Aslinya itu jalur yang ini, dan ini dia nyambung. Kemudian jalur yang satunya lagi, jalur yang di sini ke sini dia nyambung aslinya. Tapi sudah kita putus kedua jalurnya itu. Dan untuk kutub positifnya kita sambung langsung ke bagian sini, kita jumper. Nanti dia melewati sebuah sekring dan akan menuju ke elko. Dan kemudian untuk jalur negatifnya ini kita langsung jumper ke kutub negatif elko. Cukup mudah bukan? Sebelum melakukan penjampiran seperti ini, kita
tes suaranya agak serak-serak. Baik sobat solder, sekarang kita akan melakukan pengujian bersama-sama. Sambil mendengarkan suaranya, kita akan atur posisi volumenya ini sampai full dan kita akan pantau tegangan dari power supply switchingnya, apakah dia bisa stabil di kisaran 15 volt ataukah dia akan drop di bawah 15 volt. Baik, sekarang kita akan kita akan hidupkan dulu powernya. Oke, di sana 15,4 volt standby. Ini belum kita kasih input ya. Sekarang kita akan kasih input. Inputnya berupa musik. Oke, ini volumenya masih kecil sobat solder. Oh ya, ini untuk bass kita kasih full saja biar dia bisa maksimal. Kita bisa pantau arus maksimalnya atau kita bisa pantau tegangan maksimalnya. Oke, di posisi jam 9 dia masih standby di 15,39. Ya, 15,4 atau 15,39. Kita akan coba kasih full saja. Tapi kita tidak bisa kasih full lama-lama karena takut mengganggu tetangga. Oke, langsung aja kita kasih full. Oke, dia di kisaran 15,3 volt tadi sobat solder. Jadi cukup stabil. Saya rasa ini power supply-nya cukup stabil dan ini saat kita pegang panasnya masih bisa kita pegang lama-lama. Ini jadi masih normal lah. Untuk heatsink di bagian sini juga saya rasa masih wajar. Jadi mungkin buat sobat solder atau buat teman-teman mungkin rekan-rekan yang kesulitan mencari trafo seperti ini, jangan sedih. Modifikasi saja dengan power supply switching yang ada di pasaran, bisa menggunakan power supply switching jaring atau apapun itu. Bisa juga menggunakan trafo, tapi ya untuk trafo kita tahulah harganya sekarang lumayan mahal. Kalau mau terjangkau itu pun cuma trafo banci. Trafo banci harusnya tidak sesuai dengan yang tertulis. Oke, demikian sobat solder cara modifikasi amplifier TOA ZA230W ini menggunakan power supply switching. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di tutorial solder lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.